Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Abdillah dengan NIM 212101010065. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis pendidikan. Landasan filsafat pendidikan. Filsafat membentuk asumsi dasar untuk setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali pendidikan. Ketika filsafat membahas ilmu-ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu-ilmu alam. Ketika filsafat mempelajari masalah pendidikan, dengan demikian cabang filsafat pendidikan diciptakan. Terdapat 3 landasan yang membentuk filsafat pendidikan, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis pendidikan. Ontologi sendiri adalah bidang sentral filsafat yang mempertanyakan esensi dari keberadaan segala sesuatu yang ada, sesuai dengan hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Ontologis membahas apa yang ingin diketahui tentang teori ada. Dengan kata lain, bagaimana objek dipelajari sehingga menghasilkan pengetahuan. Landasan ontologis memberi dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, misalnya pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam studi filsafat pendidikan yang difokuskan pada kajian ontologi pendidikan, berusaha untuk mengeksplorasi hakikat pendidikan, realitas dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan pada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan. Hakikat pendidikan merupakan suatu kajian yang cukup menarik. Menurut Mujamil Komar, bahwa hakikat pendidikan sulit untuk dirumuskan karena merupakan masalah yang transenden, maka yang dapat dibicarakan dari hakikat pendidikan hanyalah transcendental, ciri atau sifat hakikat. Dari sini, untuk mendeskripsikan sifat atau ciri-ciri hakikat pendidikan, kita harus memulai pembahasan tentang pemahaman makna dari istilah pendidikan. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan pada beberapa istilah, diantaranya taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Kata taklim sendiri berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Kata tarbiyah yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Sedangkan kata ta'dib yang berarti kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibriza Dina Kamila dengan NIM 212101010081. Ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Sedangkan secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pedoman hidup seseorang di mana seharusnya bimbingan ini dianjurkan sejak kecil. Ini adalah pendidikan yang benar-benar mengarah pada penemuan kekuatan sifat seseorang. Kata pendidik mempunyai arti sesuatu yang menuntut segala kekuatan natur yang ada kepada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan, hakikat pendidikan adalah pemberian bantuan kepada manusia untuk menjadi manusia atau upaya memanusiakan manusia. Sedangkan menurut hemat penulis, upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk membantu siswa dengan membimbing dan mengembangkan potensi dan kepribadian serta kemampuan dasar peserta didik untuk menuju kedewasaan.
kepribadian yang luhur, akhlak yang mulia, dan memiliki kecerdasan berpikir yang tinggi melalui bimbingan dan latihan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai, karena dengan tujuan itu dapat menentukan arah suatu kegiatan dalam dunia pendidikan. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa suatu tujuan harus dilihat dari sudut pandang kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan tidak lain adalah untuk menciptakan orang-orang yang memiliki moral yang baik, selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Himamul Mahmudah dengan NIM 212101010048. Di sini saya akan membahas tentang pengertian epistemologis. Epistemologis secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme dan logos. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi, secara pengetahuan, epistemologi yakni mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, dan bagaimana proses terjadinya ilmu. Selain pengertian tersebut, ada beberapa banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi. Di antaranya, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai masalah-masalah filosofikal yang menggitari teori ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu atau bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan dan kesohihan atau kebenaran pengetahuan tersebut. Dengan menyederhanakan bahasan tersebut, Bramlett mendefinisikan contoh epistemologi, yaitu seperti memberikan kepercayaan dan jaminan bagi pendidik bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azinur Ferdana, NIM T 2019-1219. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas yaitu landasan epistemologi. Landasan epistemologi sangat berperan penting bagi bangunan pengetahuan. Kenapa? Sebab landasan tersebut merupakan tempat berpijak. Bangunan pengetahuan menjadi mapan jika memiliki landasan yang kokoh. Landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah yang berarti cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah sendiri merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, di sini ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah tersebut. Dengan demikian, metode ilmiah sendiri merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan menjadi sebuah ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan tersebut. Di sini dapat disimpulkan epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang terkhususnya yaitu berkenaan dengan cara dan proses, juga prosedur bagaimana ilmu-ilmu itu diperoleh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Syafar Fazri dengan NIM 212101010077. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan aksiologis pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan aksiologis pendidikan adalah secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu atau studi mengenai. Secara istilah, pengertian aksiologi adalah studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi tentang segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat. Yang kedua adalah landasan aksiologi sebagai sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional merupakan subsistem dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pendidikan selalu bersifat dinamis, konseptual,
dan selalu terbuka kepada tuntutan relevansi di semua bidang pendidikan. Sistem pendidikan penting untuk mempunyai kejelasan konsep dasar dan nilai-nilai budaya menjadi landasan di setiap pelaksanaan jenjang pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, NIM T 2019-1310. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang landasan aksiologi. Nah, sebelum lanjut ke landasan tersebut, saya akan memberitahukan bahwa yang namanya filsafat itu adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar yang mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Nah, dari filsafat tersebut dibagi menjadi adanya 3 pilar. Yang pertama, landasan ontologi, yang kedua, landasan epistemologi, dan yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Nah, untuk lanjutnya yaitu di sini saya akan menerangkan tentang landasan aksiologi. Landasan aksiologi tersebut banyak persoalan, seperti yang pertama yaitu untuk apa pengetahuan ini yang digunakan, yang kedua bagaimana kaitannya dengan penggunaan ilmu dengan kaidah-kaidah moral, yang ketiga bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan perilaku moral, dan lain-lain. Nah, di sini langsung saja yaitu yang pertama pengertian aksiologi. Aksiologi adalah bagian filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar atau salah, serta tentang cara dan tujuan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu action atau nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Nah, dari landasan aksiologis tersebut, apa sih kegunaan dari landasan aksiologi? Kegunaan landasan aksiologi tersebut yaitu membangkitkan pengetahuan baru tentang dunia ini dan menciptakan kerangka referensi yang menyediakan cara baru melihat diri dan sebuah lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya aksiologi ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam. Yaitu di suatu sisi pendidikan agama Islam yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang mampu menghadirkan kaidah Islam tertentu yang membentuk keindahan teori. Nah, teori ini masuk ke pembelajaran yaitu yang membuat pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan upaya penilaian yang bersifat khusus dan sistematis. Ilmu pengetahuan ini yaitu yang berdasarkan pada teori etika, estetika, dan moral. Nah, untuk mengenai etika yaitu etika itu apa sih? Etika itu adalah cara manusia yang dapat mencapai kebahagiaan. Etika adalah ilmu yang membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang yang dapat disebut susila atau bijaksana. Nah, di sini etika itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama etika perilaku, yang kedua etika politik, dan yang ketiga yaitu etika beragama. Selanjutnya mengetahui tentang estetika. Estetika yaitu juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya estetika atau estetis. Estetika sebagai bagian dari aksiologi yang selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku, pemikiran yang seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Dari ini saja